Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita masih membahas bab mengenai perbandingan, ya, dengan submateri mengenai proporsi. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar di pertemuan pertama mengenai rasio, ya. Nah, ternyata rasio dengan proporsi ini berkebalikan. Ya, maksudnya berkebalikannya seperti apa? Jadi pada rasio itu nilainya yang diketahui, sedangkan yang ditanyakan adalah perbandingannya. Misal pada soal berikut ini, ya. Nah, usia adiknya diketahui ini 12 tahun, usia ayahnya 60 tahun. Yang ditanyakan berapa perbandingan usia adik dan ayah, ya. Jadi masing-masing sudah diketahui nih usianya, cuman ditanyakan perbandingannya. Nah, kalau pada proporsi justru kebalikannya. Perbandingannya yang diketahui, tapi nilainya yang ditanyakan. Oke, seperti apa? Kita lihat pada contoh soal berikut ini. Nah, contoh soalnya begini teman-teman. Perbandingan usia Atta dan Nesi adalah 3:5. Ya, jika jumlah usia mereka adalah 56 tahun, maka usia Nesi adalah... Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini hanya diketahui perbandingannya saja, ya. Jadi usia Atta dengan Nesi 3:5. Jadi hanya perbandingan usianya. Sedangkan kita tidak diketahui di sini berapa usia Atta, berapa usia Nesi. Hanya untuk membantu mencarinya, di sini diketahui jumlah usia mereka adalah 56 tahun. Oke, sebelum kita menyelesaikannya, jangan lupa tuliskan dulu yang diketahui dan ditanyakan. Di sini yang diketahui adalah perbandingan Atta dan Nesi adalah 3:5. Artinya Atta punya 3 bagian, Nesi punya 5 bagian ya. Oke. Nah, selanjutnya jumlah usia Atta dan Nesi adalah 56 tahun. Nah, sekarang yang ditanyakannya adalah apa? Berapa usia Nesi? Nah, cara menjawabnya seperti ini teman-teman. Ini cara menjawab menggunakan ilustrasi, ya, menggunakan ilustrasi. Nah, tadi Ibu sudah katakan bahwa Atta itu punya 3 bagian, Nesi punya 5 bagian dari yang 56 tahun ini. Nah, untuk mudahnya kita gambarkan menggunakan bola-bola seperti ini, ya. Nah, yang 3 bola ini, 3 bagian ini adalah miliknya Atta. Yang 5 bagian ini miliknya Nesi. Ya, ini dari mana didapatnya? Berdasarkan perbandingan yang tadi. Oke, katanya jumlahnya ini harus 56 tahun. Ya, jumlahnya harus 56 tahun. Nah, kalau kita lihat, si bola-bola ini ada berapa jumlahnya? Ada 8. Nah, yang 8 bola ini harus jadi 56 tahun. Berarti berapa nilai dari satu bolanya? Ya, berarti tinggal kita bagi aja 56 tahun dibagi 8 bola. Hasilnya adalah 7 tahun. Berarti setiap satu bola itu nilainya adalah 7. Nah, seperti ini. Bola yang ketiga 7, yang selanjutnya juga 7. Masing-masing nilainya 7. Ya. Oke. Nah, kita lihat punya Atta jadinya berapa? Atta punya 3 bola, masing-masing nilainya 7. Berarti 7 dikali 3 sama dengan 21. Nesi punya 5 bola, masing-masing nilainya 7. Berarti 7 kali 5 sama dengan 35. Berarti kita bisa peroleh dari ilustrasi ini, usia Atta adalah 21 tahun, sedangkan usia Nesi adalah 35 tahun. Karena yang ditanyakan berapa usia Nesi, berarti usia Nesi adalah 35 tahun. Nah, itu cara menyelesaikan menggunakan ilustrasi, ya. Oke. Nah, mungkin ada teman-teman di sini, Bu, saya nggak mau pakai ilustrasi, saya inginnya pakai cara yang formal aja. Nah, cara formalnya seperti apa? Seperti ini. Oke, ini masih soal yang sama, diketahui dan ditanyakannya pun sama, ya. Oke. Nah, cara menjawabnya seperti apa? Kalau kita ingin menjawab menggunakan perbandingan, ya, kita akan membandingkan apa yang ditanyakan dalam soal dengan apa yang diketahuinya. Ya. Di sini kan yang ditanyakan adalah usia Nesi. Dan nilai yang diketahuinya adalah jumlah usia mereka kan?
Oke, kita lihat. Yang ditanyakan adalah usia Nesi, yang diketahui adalah jumlah usia Atta dan Nesi. Betul? Oke. Nah, pertama kita lihat dulu perbandingannya. Berdasarkan perbandingan, usia Nesi punya berapa bagian? 5 bagian. Ya. Oke, sedangkan jumlah usia Atta dan Nesi, kenapa 8 bagian? Karena kan jumlah usia mereka, berarti perbandingannya pun kita jumlahkan. Ya, 3 ditambah sama 5, jadi 8. Maka perbandingan pertama kita peroleh 5:8 atau bisa kita tulis 5/8. Nah, sekarang perbandingannya sudah dibandingkan nih, sudah ditulis ya. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah kita tulis nilainya. Nah, usia Nesi ada nggak di sini nilainya? Nggak ada ya, justru itu yang ditanyakan. Berapa usianya? Nah, maka kita katakanlah sebagai X. Dan jumlah usia Atta dan Nesi diketahui yaitu 56 tahun. Ya, kalau yang tadi ini perbandingan, kalau yang ini adalah nilainya. Ya. Nah, sekarang kita peroleh perbandingannya berarti 5/8 sama dengan X/56. Nah, kalau teman-teman sudah sampai ke tahap ini, cara menyelesaikannya itu sangat mudah, yaitu dengan cara kali silang. Ya, dikalikan secara menyilang dari atas ke bawah. Ya, nah, pertama kita lihat posisi X ada di mana. Posisi X ada di sini kan? Nah, yang pertama kita lihatnya posisi X. Berarti X ini kalikan menyilang. Menyilang kemana? Ke bawah. Berarti X dikalikan dengan 8. X dikali 8, berarti hasilnya berapa? 8X. Oke, nah hasil perkalian silang pertama kita sama dengankan dengan perkalian silang yang selanjutnya. Ini udah ada yang menyilang nih ke bawah. Berarti satu lagi adalah dari 5 dikali 56. Nah, jadi persilangan ya. 5 kali 56. Maka kita peroleh 8X sama dengan 5 kali 56 berapa? 280. Oke, berdasarkan sistem persamaan linear, 8X ini, oke, itu iklan. 8X ini berupa perkalian. Nah, berarti inverse-nya adalah pembagian. Semuanya kita bagi 8. Sehingga diperoleh X sama dengan 280 dibagi 8. Oke, hasilnya adalah sama dengan 35. Ya. Oke. Nah, ingat tadi X ini siapa? X ini adalah usianya Nesi, ya. Nilai dari usianya Nesi. Jadi kita simpulkan usia Nesi adalah 35 tahun. Oke? Nah, mudah ya. Jadi pertama teman-teman bandingkan apa yang ditanyakan dan yang diketahui. Lalu pertama tulis si perbandingannya. Jadi 5 ini diperoleh dari sini. Nah, yang 8 karena yang diketahuinya jumlah usia Atta dan Nesi. Berupa perbandingan dia tinggal kita tambahkan. Nah, di sini berupa nilainya. Oke? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Ini agak sedikit berbeda. Ya, tapi cara menyelesaikannya sama. Nah, soalnya adalah di sini yang dibandingkan tidak hanya 2 orang, tetapi 3 orang ya. Nah, perbandingan banyak lereng Jerome dan Takuya adalah 2/3. Sedangkan perbandingan banyak lereng Takuya dan Yasuke adalah 2/5. Jika banyak lereng Yasuke adalah 45 buah, maka banyak lereng Jerome adalah, nah teman-teman, di sini ada 3 orang, Jerome, Takuya, dan Yasuke. Kalau tadi kan cuma 2 ya yang dibandingkan, nah sekarang ada 3. Oke, cara menyelesaikannya, tulis dulu yang diketahui dan ditanyakan. Oke, yang diketahui Jerome banding Takuya 2/3. Takuya banding Yasuke 2/5. Di sini Ibu singkat ya. Jerome jadi J, Takuya jadi T, dan Yasuke jadi Y. Selain itu yang diketahui apa? Banyaknya kelereng Yasuke adalah 45 buah. Yang ditanyakan berapa banyak kelereng Jerome. Nah, teman-teman, di sini agak sedikit ganjal. Kenapa ganjal? Karena ada yang berbeda. Tadi kan Jerome dengan Takuya 2/3. Ketika Takuya dibandingkan sama Yasuke, jadi 2/5. Ini sama-sama Takuya. Ini kan miliknya Takuya. Tapi nilainya beda. Yang 1 3, yang 1 2.
Nah, maka caranya ini harus disamakan dulu, baru kita bisa menyelesaikannya. Ya, nah cara menyelesaikannya seperti apa? Atau cara menyamakannya gimana? Nah, yang ini kan miliknya Takuya. Kita cari KPK-nya. Atau, aduh Bu, KPK saya lupa lagi. Oke, sederhananya cari bilangan yang bisa membagi kedua bilangan ini. Bisa dibagi 3, juga bisa dibagi 2. Ya, berarti apa? KPK-nya adalah 6. Ya, nah untuk jadi 6, 3 ini harus dikali berapa? 3 ini harus dikalikan 2. Dan yang 2 ini agar jadi 6 harus dikali berapa? Harus dikali 3. Oke. Tapi sebagai catatan, ketika 3 ini dikalikan 2, maka yang 2 ini yang milik Jerome, dia ikut dikali 2. Ya. Ketika yang 2 ini dikali 3, maka yang Yasuke ini ikutan dikali 3. Oke. Maka kita peroleh perbandingannya. Jerome banding Takuya banding Yasuke menjadi 2 dikali 2 jadi berapa? 4. Oke. 3 dikali 2 jadi 6. Nah, 2 kali 3 ini tidak usah ditulis 6 lagi. Kenapa? Karena ini kan miliknya Takuya. Sudah sama ya, sama-sama 6. Jadi tulis 1 kali aja. Nah, sekarang yang Yasuke 5 dikali 3 jadi 15. Oke, sekarang kita punya nih perbandingan ketiganya. Sudah sama ya. Jadi 4 banding 6 banding 15. Oke. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Seperti halnya tadi, kita bandingkan apa yang ditanyakan dengan yang diketahui. Yang ditanyakan di sini adalah banyak kelereng Jerome. Sedangkan yang diketahui banyak kelereng Yasuke. Oke. Berdasarkan perbandingan, kita lihat dulu kelereng Jerome perbandingannya berapa. Jangan gunakan yang diketahui di sini, tapi yang sudah kita ubah. Ya, banyak kelereng Jerome-nya adalah 4, sedangkan Yasuke 15. Oke. Nah, 4 per 15 ya. 4 perbandingannya Jerome, Yasuke 15 ini perbandingan Yasuke. Nah, sekarang nilainya. Ya, nilainya itu banyak kelereng Jerome berapa? Ya justru itu yang ditanyakan. Berarti sebut saja X. Nah, sedangkan banyak kelereng Yasuke diketahui yaitu 45. Oke, kita peroleh perbandingannya. Setelah ini gimana? Kali silang, betul. Kita lihat posisi X ada di sini, kalikan menyilang ke bawah, diperoleh 15X. Sama dengan sekarang silang yang kedua, 4 dikali 45. Ya. Jadi 15X sama dengan 180. Sehingga X adalah 180 per 15. Sama dengan berapa? Sama dengan 12. Nah, X ini siapa? Kita lihat lagi. X itu adalah banyak kelereng Jerome. Ya. Berarti banyaknya kelereng Jerome adalah 12 buah. Oke? Itu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat, tetap sehat semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.